Dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. Tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Sekjen dan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU oleh Panja Vale Komisi 7 di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura kepada rencana kerja Renja PT Vale Indonesia Tbk di Komisi 7 DPR RI. Para gubernur meminta konsesi lahan PT Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di Sulawesi Selatan, termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lain-lainnya. Dan Gubernur Sulsel menyebut yang dilakukan PT Vale belum optimal dalam memberikan kontribusi 1,98% pendapatan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dipandang tidak ada opsi lain untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka. Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola oleh BUMD, maka akan siap mengontrol demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, mendengar Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale. Sama halnya diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut. Nah, untuk Anda pendengar kami yang juga ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Tadi di sesi opini publik ini ada beberapa yang juga menyampaikan tepat dengan pemutusan atau penghentian kontrak bagi PT Vale. Ada Pak Bahar di Pintrang yang berharap bahwa ini adalah keputusan tepat, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, langkah awal agar sumber daya alam kita bisa dikelola oleh SDM kita sendiri, dan kesannya kita yang mengelola harta kita sendiri. Dan tadi Pak Bahar menyampaikan bahwa manajemen yang perlu diperbaiki, dan semoga dengan diputusnya kontrak PT Vale kita bisa mandiri di negara kita sendiri. Kemudian ada Pak Jono juga, terima kasih tadi sudah bergabung, yang menyampaikan semoga langkah ini menjadi lebih baik hasilnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan berharap kemudian nanti ketika ada investor lainnya, ini investor dari dalam negeri, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Pun investor dari luar negeri ini harus dibicarakan lagi, lebih menguntungkan yang didapatkan selama ini dari PT Vale. Kemudian juga ada Pak Niko yang menyampaikan mengapresiasi dan bersyukur dengan tegasnya pemerintah Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa tidak ada lagi perpanjangan kontrak untuk PT Vale. Ini sedikitnya mulai pemerintah katanya mulai menyadari bahwa selama ini ada pelanggaran undang-undang, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi tadi Pak Niko menyampaikan tentu tidak semudah itu, perlu modal, perlu SDM, dan perlu dikaji lagi dari berbagai sektor. Dan saran tadi menyampaikan bahwa pemanfaatan sumber daya di daerah Luwu harus diperhatikan, jangan kemudian masyarakat warga di sana yang menjadi penonton harus dimanfaatkan sumber daya berdasarkan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Pak Abdullah juga tadi menyampaikan komentar, terima kasih, katanya kalau dulu mungkin sah-sah saja Inco atau PT Vale masuk, tetapi sekarang sepertinya kita sudah siap, dan tentu ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Kemudian juga tadi komentar yang agak kurang setuju ya. Ini ada warga Luwu Timur sepertinya yang merasakan kebermanfaatan dari keberadaan PT Vale selama ini. Kemudian juga tadi ada Indah di Sopeng yang berharap ketika ada tidak lagi diperpanjang kontrak dengan PT Vale,
ini karyawannya jelas nantinya apakah karyawan yang ada ini terus dilanjut ataukah jangan sampai katanya di PHK. Dan untuk Anda pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda sambil kami menantikan narasumber kami di dialog interaktif pagi ini. Mengapa hatiku terus gelisah? Apa yang kan terjadi? Air mata pun jatuh tak tertahan. Melihatmu terdiam, ternyata kau pergi untuk selamanya, tinggalkan diriku dan cintaku. Tuhan tak izinkan sekarang kau dan aku bahagia. Ternyata kau pergi untuk selamanya, tinggalkan diriku
Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dari Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi di Dialog Interaktif, dan kami sudah menerima juga komentar-komentar Anda pendengar terkait topik pagi hari ini, penolakan perpanjangan kontrak tambang PT Vale. Tadi ada beberapa komentar juga yang masuk, ada Pak Bahar di Pindrang yang berharap mengapresiasi kemudian pemerintah untuk tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Sudah saatnya kita mengelola sumber daya alam sendiri. Sarannya katanya nanti manajemennya diperbaiki. Semoga selanjutnya ini bisa lebih bagus dan semoga bisa mandiri di negara sendiri. Termasuk juga tadi ada Pak Jono berharap dengan adanya tidak ada lagi perpanjangan kontrak, nanti ada investor dari dalam negeri yang kemudian ini bisa lebih menguntungkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, kami bersama dengan kali ini dengan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Bapak Mursalim Nohong, di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini. Kita sapa Pak Mursalim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mursalim. Terima kasih sudah bersama kami di sela-sela kesibukan Pak Mursalim pagi hari ini. Kabar sehat juga Pak Mursalim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Mursalim, ini pendengar tadi ini sudah ramai juga mengomentari terkait penolakan perpanjangan kontrak tambang PT Vale oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tanggapan Pak Mursalim sendiri seperti apa, Pak? Baik, yang pertama-tama tentu kebijakan pemerintah provinsi ini kita harus betul-betul mengapresiasi dengan baik, dan tentu tujuannya agar supaya Vale ke depannya dan pelaku-pelaku perusahaan pertambangan khususnya di Sulawesi Selatan itu memberikan kontribusi yang besar terhadap bukan hanya kepada pemerintah provinsi tetapi juga kepada masyarakat yang kita harus jujur mengakui bahwa ada dampak yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas pertambangan di suatu daerah seperti di Vale ini. Saya kira sehingga dengan demikian memang meskipun sudah nanti pengelolaannya ada di pemerintah, yang pasti bahwa itu juga harus dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa Vale ini adalah perusahaan yang sudah global, perusahaan dunia, dan tentu pengelolaannya harus proporsional juga. Saya kira itu sebagai aneh. Baik. Kalau Pak Mursalim sendiri mendukung begitu ya, apa yang di? Ya, saya pada prinsipnya sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut, tetapi bagi pemerintah provinsi ya, jangan asal mengambil alih, tetapi harus mampu menunjukkan bahwa kita bisa profesional dan bisa lebih profitable nantinya ke depan ketika nanti ada di dalam pengelolaan atau misalnya adalah penguasaan pemerintah provinsi ataupun misalnya pemerintah pusat. Itu yang penting. Dan kemudian kesannya ya, karena ini adalah perusahaan yang sudah profesional dan sudah dikenal mengglobal, maka kemudian pengelolanya memang jangan lagi seperti pengelolaan misalnya perusahaan-perusahaan berada di bawah naungan atau keafiliasi pemerintah provinsi. Ini perusahaan profesional, perusahaan yang sudah dikenal di seluruh dunia. Tadi pendengar kita juga ada yang agak sedikit pesimis begitu. Ketika ini tadi ada pendengar kita juga yang merasa bahwa pengelolaan mungkin perusahaan dari luar ini bisa lebih bagus, termasuk manajemennya. Jangan sampai nanti ketika ada yang baru ini tidak seperti itu. Ya, saya sependapat dengan itu. Kalau misalnya kita memberikan angka lah, misalnya kalau 1 sampai 10, Vale ini pengelolanya sudah berada pada angka-angka 9, 8, 9. Artinya ketika nanti dialihkan, dikelola di bawah afiliasi atau naungan pemerintah provinsi, jangan baru belajar tentang pertambangan, tetapi mereka memang yang masuk di situ jangan asal
mau menunjukkan bahwa ini sekarang ada di bawahnya pemerintah provinsi. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa profesional sama bahkan melebihi pengelola yang saat ini ada. Nah, itu. Nah, yang khawatirnya adalah ketika hanya pengalihan penguasaan saja, tetapi manajemennya, mohon maaf, misalnya amburadul dan tidak siap, nah itu celaka bagi kita ini sebenarnya. Karena ini kan nanti dunia membaca, perusahaan Vale itu kan perusahaan yang sudah terbuka. Nah, kita melihat perkembangan ke depan ini, isu ini hari ini isunya sudah menjadi menasional bahkan mendunia. Nah, kira-kira harga sahamnya Vale ini nanti gimana nih? Apakah dia tetap seperti hari ini atau mengalami penurunan? Tetapi tentu optimisme kita adalah itu juga bisa jadi bahan acuan pemerintah. Ketika harga saham atau komentar dari pemegang saham selama ini positif, berarti kan mereka percaya. Karena kalau perusahaan yang sudah go public itu adalah sudah pembicaraan masyarakat dalam hal ini adalah para investornya. Ya. Pak Mursalim, ini dalam rapat komisi di 7 DPR RI, Gubernur Sulawesi Selatan kemudian menyampaikan bahwa keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di Sulsel, termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lain-lainnya. Pak Mursalim sendiri menanggapi ini seperti apa? Nah, kalau persoalan masih minim berarti itu kan kita bicara angka. Artinya pemerintah provinsi ini kepingin angka berapa gitu ya. Nah, kalau selama ini kalau saya sih melihatnya bahwa Vale itu sudah memberikan kontribusi yang besar, PAD. Coba misalnya kalau kita simulasi, kabupaten yang salah satu kontribusi besar dari Vale ini, itu daerah-daerah yang di sekitarnya, misalnya di Luwu Timur sana. Kalau kita nolkan kontribusi dari Vale, itu anjlok dia punya pendapatan daerahnya. Begitupun provinsi. Nah, tinggal sekarang ini pemerintah kepinginnya di angka berapa. Bukan persoalan misalnya kecil, tapi kalau misalnya kita lihat beberapa puluh tahun, ya. Tapi jangan lihat dari rupiahnya saja. Mereka punya program-program yang katakanlah misalnya CSR-nya, commodity development-nya, itu kan ada juga. Terus Kalau Pak Mursalim sendiri mengamati sejauh ini seperti apa dampaknya kemudian, dampak bisnis, bantuan CSR tadi? Ya tentu kalau misalnya kita ketimbang misalnya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya Vale memang belum proporsional lah. Sebenarnya memang kita tingkatkan kontribusinya lebih besar lagi. Tetapi tentu kita lihat dulu bahwa ketika misalnya harga nikel ini bagus, ya tentu kan harus juga kontribusinya juga besar. Kira begitu. Baik, kami juga menanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami tunggu di telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Nah, ini ada yang bergabung juga melalui pesan singkat, Pak Adi, sepertinya warga Luwu Timur, Pak Mursalim, yang menyampaikan, menurut saya karena adanya PT Vale di daerah saya, masyarakat di sini semua sejahtera kok, dan bukan cuma masyarakat sini yang bekerja, tapi masyarakat dari daerah lain seperti Palopo, Makassar, Pangkep, Goa, dan masih banyak daerah-daerah lainnya. PT Vale mengedepankan masyarakat yang mau bekerja. PT Vale juga katanya tetap menjaga safety-nya. PT Vale juga tidak asal menggarap saja, tapi dia selalu mengadakan reboisasi agar tanah tidak tercemar. Dan menurut saya PT Vale sangat berarti bagi Sulsel, dan PT Vale juga sudah mengangkat begitu derajat Sulawesi Selatan. Mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan pendengar kita ini? Ya, betul. Itu adalah beberapa contoh yang sesungguhnya bisa jadi masyarakat di luar Luwu Timur sana itu yang tidak tahu. Nah, banyak hal-hal yang seperti ini kalau menurut saya, kalaupun nanti kita minta rupiah kan itu besar juga. Kalau misalnya kontribusi yang dimaksudkan pemerintah provinsi hanya dalam bentuk kontribusi pendapatan asli daerah atau ya dalam komponen pendapatan daerah, memang rupiahnya ya mungkin bagi mereka itu masih perlu ditingkatkan. Tapi jangan salah bahwa ada program-program yang dilaksanakan misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, itu kan juga tinggi juga bagi mereka. Yang paling tidak adalah
ada budaya korporasi yang coba ditularkan di masyarakat sekitar, itu juga tidak bisa dirupiahkan. Budaya tertib misalnya yang ada di sana, itu semuanya kualitatif bukan kuantitatif. Nah, saya sependapat bahwa sehingga dengan demikian memang perlu memang ada sosialisasi yang dilakukan atau misalnya di media-media bahwa selama ini kontribusi PT Vale itu sangat besar. Nah, sekarang justru tantangannya ketika nanti pemerintah provinsi yang mengambil alih atau siapapun nanti yang mengambil alih, tantangannya adalah apakah bisa agak sulit loh, misalnya kalau perusahaan yang sudah sekelas Vale ini kemudian ganti ganti driver, apakah drivernya itu sekelas itu. Tetapi kalau persoalan itu saya pikir kita juga banyak putra-putra daerah yang punya kemampuan untuk mengelola perusahaan-perusahaan. Kita punya banyak kok orang-orang di Indonesia ini, bahkan orang Sulawesi Selatan yang bisa menghandle nantinya pun kalau misalnya. Yang penting jangan kemudian pengalihan itu, kemudian penunjukan orang itu ucapan terima kasih kepada pihak tertentu. Itu akan merusak seperti yang disampaikan tadi. Baik, termasuk juga kekhawatiran pendengar kita tadi yang bergabung nantinya seperti apa katanya kalau misalkan tidak ada lagi perpanjangan kontrak untuk karyawan sendiri, apakah nantinya akan terus dilanjut ataukah ketika terjadi tidak lagi perpanjangan kontrak ini terpaksa harus banyak yang kemudian di PHK atau seperti apa? Ini katanya berharap ini dipikirkan juga seperti itu dari Ibu Indah tadi di Sopeng. Benar, betul. Kalau saya jangan menimbulkan frustasi awal di SDM-nya. Nah, mereka itu kan sudah punya pengalaman yang luar biasa, Pak. Ya, coba kalau kita berinteraksi dengan teman-teman yang bekerja di Vale. Nah, artinya yang mau dialihkan ini kan sesungguhnya adalah nakoda dan kepemilikannya. Nah, kemudian kalau terkait kepemilikan, ya kira-kira pemerintah provinsi atau bisa enggak mengambil alih bukan hanya sekedar pengelolaan, tetapi kalau misalnya ke depannya aset dan kapitalisasinya itu mau diambil alih, saya kira pemerintah provinsi Selatan harus menyiapkan berapa rupiah, berapa triliun untuk mengambil alih itu. Nah, bagus sekali. Jangan kemudian, karena sering terkali terjadi di dalam sebuah organisasi yang mengalami perubahan struktur kepemilikan, itu menimbulkan keguncangan, menimbulkan frustasi di SDM-nya. Jangan sampai itu terjadi. Di puncak yang ada hanya pengalian di titik level top management dengan middle-nya, tetapi di bawah itu tidak. Dan itu, nah kalau misalnya terjadi pengurangan karyawan, wah itu akan mengguncang produksi dari perusahaan, dan kalau produksinya berpengaruh, tentu kinerjanya juga akan terpengaruh. Ya. Nah, Pak Mursalim, ini kalau misalkan tidak ada lagi perpanjangan kontrak PT Vale begitu, kemudian dikelola oleh seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sulsel, dikembalikan ke BUMD provinsi dan kabupaten kota. Dampak positifnya apa sih Pak Mursalim? Dampak positifnya tentunya adalah tentu proporsi kontribusinya akan bertambah di masing-masing. Kalau tadi ini di BUMD lokalan lah saya menyebutnya, misalnya yang ada Luwu Timur, kemudian yang ada Luwu, kemudian seterusnya yang hinterlandnya dari PT Vale, dan tentu kan terhadap provinsi juga akan ada. Nah, itu tentu menjadi tantangan pemerintah provinsi bahwa siapa nanti akan mengelola harus mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pemerintah. Tapi bukan hal yang mudah loh sebenarnya, bukan hal yang mudah. Karena ini pembagian proporsi anggaran yang ada di perusahaan itu. Baik, Pak Mursalim, kami boleh terima telepon ya? Baik, silakan pendengar untuk Anda yang berbincang dengan Pak Mursalim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang Pak Idam. Iya, selamat siang Pak. Dengan Pak siapa di mana? Niko Beni, Makassar. Baik, silakan Pak Niko. Kita bersama dengan Pak Mursalim, pengamat ekonomi.
Selamat siang Pak Musalim. Selamat siang Pak Niko. Pak Musalim sehat ya? Alhamdulillah Pak Niko. Sedikit lebih tenang nih hari ini karena sepertinya tidak ada demo Pak Niko. Iya, ya demo itu kan salah satu demokrasi, tapi jangan memaksakan demokrasinya. Baik, silakan Pak Niko karena waktu kita juga terbatas ini. Kita boleh berbeda, demo itu artinya perbedaan. Perbedaan itu harus dicari untuk menempatkan persamaannya. Halo? Ya, silakan Pak Niko, waktu kita terbatas, singkat. Baik. Pak Mursalim, saya sepakat dengan apa yang kita bisa monitor dari tadi, tapi untung saya harus turun tadi sebentar. Saya lagi mobile ini. Saya setuju. Kita apresiasi pemikiran Pemkot untuk mengambil alih Pale itu kita apresiasi. Tapi yang paling penting adalah harus dikaji dengan baik seperti apa yang disampaikan Pak Mursalim. Intinya adalah peraturan ini sudah kita baca di media sosial bahwa akan diberikan kepada BUMD provinsi. Ini harus benar-benar dikaji. Saya mohon maaf. BUMD provinsi kita ini kan beberapa kali mengelola sesuatu dan sepertinya itu belum maksimal, apalagi mengambil alih soal Pale yang begitu besar. Itu saya agak pesimis kalau BUMN. Tapi kalau ada sudah dikaji lebih mendalam mengambil aliannya, harus nilainya 10 atas 10 seperti disampaikan tadi. Jangan sampai begitu diambil dan nilainya menjadi 5 ke bawah. Itu yang penting. Jadi saran saya adalah itu mendorong para ekonom mengkaji ini dan kemudian merekomendasikan ke Pemkot untuk mengambil keputusan. Jangan terburu-buru. Antara karya itu kan harus dilakukan dengan cara bijaksana dan cara yang elegan, kemudian harus betul-betul punya orientasi yang mengalahkan Pale pengelola. Kalau misalnya itu masalah kontribusinya, saya kira perlu dibicarakan dengan baik. Baik. Kalau ini dengan kontrak karyanya itu misalnya sekian, sama belajar dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Baik, terima kasih Pak Niko. Kami sudah menangkap apa yang disampaikan Pak Niko. Siap Pak Niko, selamat sampai tujuan. Selamat pagi Pak Niko Beni. Sementara di jalan saat ini sambil monitor. Ada Pak Romi juga yang ada di Makassar. Semoga yang keputusan ini ada sosialisasi kemudian yang disampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Luwut Timur yang juga mungkin merasakan manfaatnya, mendapatkan manfaat langsung. Perlu dilakukan sosialisasi bahwa nilai plus jauh lebih bagus akan diterima oleh masyarakat. Dua tanggapan pendengar kita ini mungkin ada singkat ditanggapi sekaligus closing statement Pak Mursalim, silakan. Baik, langkah yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pertama adalah melakukan persiapan. Persiapannya adalah tentu melakukan kajian lebih mendalam bahwa apakah kemudian ketika dalam PT Vale ini menjadi pengelolaan pemerintah provinsi itu betul-betul bisa memberikan kontribusi dan harus orang independen. Harus orang independen betul-betul melihat bagaimana keefektifan, keefisiensian yang terjadi nanti ketika dalam pengelolaan pemerintah provinsi. Saya kira itu yang terpenting. Siapkan. Dan itu harus betul-betul transparan. Kalau kita lihat sekarang ini kan tiba-tiba muncul ada pernyataan seperti itu, berita muncul bahwa pemerintah. Nah, apakah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengambil alih yang ini? Jangan ambil alih. Nanti ada pandangan bahwa ambil alih saja dulu. Jangan. Harus ada kajian. Itu yang melibatkan orang independen. Saya kira itu yang penting, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mursalim Nohong sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu Pak Mursalim. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian ulasan dari pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Bapak Mursalim Nohong untuk topik dialog interaktif pagi hari ini membahas terkait
pemerintah Provinsi Sulsel yang meminta tidak ada lagi perpanjangan kontrak untuk perusahaan tambang PT Vale Indonesia. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Kita nantikan saja seperti apa perkembangan dari informasi ini. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung, baik itu melalui telepon atau juga melalui pesan singkat. Dan nantikan dialog interaktif kami hadirkan dari Senin hingga Sabtu pendengar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Adam Malik mewakili tim yang bertugas, rekan Hayati dan juga Iqbal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi.